Mau bawa kendaraan harus bawa surat-surat, kemudian pakai helm, bener kan? Kenapa malu? Hah? Masa minum nggak malu? Dia menjual ini, menjual ini komandan. Itu obat itu kau jual kemana? Di depan biasa, depan di situ. Enggak, anak-anak di bawah umur atau teman-temanmu? Kau tuh ngapain? Oh, ngapain sih? Ya ngapa kalau lama bukanya? Cek, di bawah tuh, siapa tuh cewek tuh? Cewek di bawah. Muka-mukamu sudah kita simpan di database-nya di Polres ini. Udah diurus lagi belum? Namanya surat tilang, Pak. Namanya surat tilang. Kalau kita kasih ke Bapak surat tilang, berarti kita yang ditahan. Oret-oretan aja. Oret-oretan opo, Pak? Meluncur ke TKP. Siap. 86. Selamat malam, rekan-rekan. Terima kasih untuk kegiatan Tim Prabu pada hari ini. Sekaligus kita mewaspadai kegiatan malam hari ini yang berkaitan dengan ketiga kerawanan lainnya. Untuk patroli Tim Prabu pada malam hari ini yang menjadi atensi pimpinan termasuk kegiatan cipta kondisi dan bahkan kerawanan-kerawanan malam yang terjadi di Kota Bandung. Untuk perjalanan malam ini, kami menyambangi ke daerah Jalan Kawasan Muhammad Toha. Dari mana? Tinggal di Coba turun dulu. Kok bingung? Ditanya bingung ini. Coba lihat dulu. Surat kendaraan ada? Nggak ada. Di rumah, yang bawa sekarang apa? KTP dinyala. Dari 3 orang. Kamu nggak punya SIM? Bawain dulu ini bawalan. Ternyata pada saat kami tanyakan kepada yang bersangkutan tidak membawa sama sekali surat-surat. Enggak, pindahan. Pindahan. Surat-suratnya ada nggak ini? Ada nggak? Saya ada. Di mana? Di rumah. Rumahnya mana? Di saya. Kalau bawa kendaraan nggak bawa surat-surat apa nggak takut di perjalanan? Ini motornya punya siapa? Punya mama. Punya mama. Kan mama sama bapak teh cerai, dititipin suratnya ke ayah. Motornya dititipin. Kerja. Sama masih sekolah. Sekarang kamu nggak bawa identitas, kalau terjadi sesuatu di jalan bagaimana? Pengendara tersebut sangat kebingungan sekali dan kami pun sempat melihat ada beberapa barang yang mereka simpan di depan. Buka dulu, coba tapi buka. Uangnya kerja di mana uangnya? Dinas di Polda. Bagian apa? Bagian pendataan. Mau dekat mau jauh pakai helm. Nah, terus? Ya, nggak dengerin. Kenapa kamu nggak mau mendengarkan nasihat dari orang tua, dari saudaranya juga? Kenapa? Ya, nyesal juga. Iya, alasannya kenapa? Kalau mau bawa kendaraan harus bawa surat-surat, kemudian pakai helm, bener kan? Nah, kamu kan kenapa nggak mau mendengarkan? Kenapa? Nggak suka pakai helm? Dan yang kami sesalkan, mereka berboncengan dengan tidak menggunakan kelengkapan pada saat yang bersangkutan membawa kendaraan. Emang pindahannya dari mana? Ini bawa barang apa cuma segini aja kok? Ini
ini baru sedikit. Pinahnya emang kemana coba? Bukan dulu ini. Buset. Bawa yang aneh-aneh enggak? Enggak, Hah? Kamu kerja enggak? belum Pak. Belum. Tahu bedegong enggak? Susah. Apa? Keras kepala, susah diatur ya? Bukan saya yang ngomong ya. Kenapa susah diatur? Kamu punya saudara enggak? Punya saudara. Kamu anak paling keberapa? Paling ke satu. Paling pertama. Saudaranya berapa? 3. 3. Ada nomor HP-nya nggak? Bisa dihubungi orang tuanya. Tetapi yang bersangkutan mengaku kepada kami bahwa yang bersangkutan keras kepala dan tidak mau mendengar apa yang sudah disampaikan oleh pamannya tersebut. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi pada malam hari ini. Habis Pak baterainya. Kamu mah alasan aja. Ada nomor HP-mu? Ada? Iya nomor. Sok hubungi dulu. Saya kemarin Biar nyambung lu sama orang tuanya. 08 21 21. Nomor bapaknya ada nggak? Nggak nyambung. Ya, kami sudah menghubungi keluarganya, ternyata nggak bisa dihubungi. Ya berarti gini aja ya. Ini kendaraan kami amankan dulu di Polrestabes. Sekarang hubungi keluarganya, orang tuanya, kakaknya, bisa nggak? Ya, sampai nanti bisa temukan di sana. Baiknya membawa kendaraan itu baik dekat maupun jauh, tetap tidak ada pengecualian membawa surat-surat maupun kelengkapan untuk diri sendiri, termasuk helm. Karena yang namanya kecelakaan itu tidak tahu kapan dan di mana akan terjadi. Mohon maaf mengganggu, kami lagi patroli. Lagi apa ini? Oh nongkrong, pulang kerja. Kami selanjutnya melanjutkan patroli ke kawasan daerah Komplek Mekarwangi. Di sana kami menemukan 2 orang yang sedang duduk-duduk di depan ruko yang sudah tertutup. Coba. Ini minum apa ini? Apa itu? Bir. Apa bir? Ya, arak, Pak. Hah? Arak. Ya cuma masalahnya ikan barijeng minum-minum kieu, aduh bahaya ya. Dari mana? Lagi kerja Pak, habis kerja di sini Pak. Ini yang bawa motor siapa? Teman Pak. Bau ini. Habis berapa botol tadi? Itu satu aja Pak, ini Pak jamu Coca-Cola aja cuman ngitin Pak. Yoplos ya. Ini apa ini? Hah? Kenapa malu? Hah? Masa minum nggak malu? Punya orang tua nggak? Punya. Dan benar saja ternyata yang bersangkutan beralasan mengisi waktu dengan minuman beralkohol. Kamu kerja di mana, Mas? Pajajaran. Pulang kerja ke sini tiap hari. Nggak apa, baru sekarang. Lihat kayak gini kamu malu kenapa? Berarti kan tahu kesalahannya ya. Coba kalau orang tua tahu sedih itu. Seharusnya yang bersangkutan merasa malu dengan hal yang negatif seperti itu agar tidak mengulangi hal tersebut itu lagi. Ngerakeun orang di Bandung ngadon mabok coba. Ya. Beresan eta ulah ieu keun dinu tempat batur. Kami menyampaikan himbauan agar yang bersangkutan dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beristirahat, bahkan untuk yang bersangkutan dapat beraktivitas esok hari. Kami selanjutnya melanjutkan patroli ke kawasan daerah Cibaduyut. Mau ke mana, Pak? Mau ke mana ini? ATM. Lewat mana? Lewat sini boleh? Coba berhenti dulu. Mohon maaf ya, Pak. Dari mana, Bapak? Hei! Sini dulu, sini. Kenapa? Nggak usah diliput. Emang kenapa? Kami kan lagi berdinas di sini. STNK-nya ada? Ternyata pada saat yang bersangkutan melawan arus, kendaraan tersebut kami berhentikan dan kami akhirnya memeriksa kepada yang bersangkutan, termasuk kendaraan dan surat-surat yang bersangkutan bawa. Gara-gara ininya udah meninggal. Apanya? Yang punyanya. Kalau nanti ini nggak diurus, nanti ini nggak akan berlaku kendaraannya. Saya pakai lagi. Iya kan? Terus helmnya mana nggak dipakai? Itu tadinya dari sini. Ya salah, tetap harus dipakai. Iya kan? Iya, sama. Yang ngajak maupun yang diajak juga harus tetap saling mengingatkan.
Ternyata salah satu pengendara bermotor tersebut tidak dapat menunjukkan surat-surat kepada kami. Dan untuk kendaraannya kami amankan dulu ke Mako Polrestabes Bandung. Kau tuh ngapain? Oh, ngapain sih? Ya ngapa kalau lama bukanya? Cek, di bawah tuh, siapa tuh cewek tuh? Coba di bawah. Meluncur ke TKP, siap, 86. Meluncur ke TKP, siap, 86. Dari operasi Cipta Kondisi ini, saya bersama anggota Satgas Reskrim berhasil mengamankan sebanyak 3 pasangan pemuda-pemudi yang kita amankan dari salah satu hotel yang berada di Talang Banjar. Kenal sama ini? Kenapa kayak gitu? Dia kenal. Turunin aja batasnya. Ngakuin nggak malu. Udah lama pacaran? 2 bulan. Kamu kerja di mana? Dari mana? Kapal. Ini? Jambi Di sini. Ini di mana nih? Ini sama ini tadi? Oh, sama ibu? Iya. Di hotel itu? Sama istri? Selamat malam. Saya mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim Polresta Jambi. Saya langsung mengumpulkan anggota dan mengambil apel melaksanakan giat operasi. Setelah sampai di hotel, kami berkoordinasi dengan resepsionis hotel dan menunjukkan surat perintah tugas kami. Kamu dampingin. Tunggu lama-lama. Ya buka aja. Ada sebuah kamar yang sangat mencurigakan. Ketika kami ketuk, di dalam sangat ramai tetapi tidak mau membukakan pintunya. Ya lama nih, Yan kok ngapain? Kau tuh ngapain? Oh, ngapain sih? Apa yang kau buang? Ke kamar mandi. Kami memiliki kecurigaan terhadap pengunjung kamar tersebut. Kenapa kok lama nih ya? Bawa cek urin deh. Cek urin aja. Dari Polresta ya. Ya ngapa kok lama-lama bukanya? Cek, di bawah tuh, siapa tuh cewek tuh? Coba di bawah. Keluarin dalam dompet kamu semuanya, keluarin. Ternyata kecurigaan kami benar. Setelah kami masuki kamar tersebut, ada 2 orang wanita yang mencoba melarikan diri, melompat dari jendela kamarnya. Siapa itu? Hah? Telepon siapa? Kita Pak, kita. Oh, kau kerja apa, Dek? Kau sudah kerja belum? Kita freelance, Pak. Maksudnya freelance kayak mana? Freelance kita bagi panggilan di rumah sakit. Panggilan? Perbaikan alat kesehatan. Alat kesehatan. Kamu? Teknisi, Pak. Teknisi. Kamu? Ikut. Cewek kau berdua juga? Ya belum satu, jujur Be. Masih. Dua. Mana baju kau pakai kau? Cewek belum dua. Siapa ini? Nabi ceweknya dari mana, Bang? Ada. Jual nama kau. Nyiapin gue ya. Kami mengamankan 2 orang pria dan kami melakukan interogasi terhadap 2 orang pria tersebut. Buka sini, buka handphone kau. Itu Sita. Buka handphone kau. Buka. Itu yang pun cewek itu. Nah, mana? Mana nih? Wih, pingsan dia punya. Pingsan. Perempuan. Setelah itu, kami membawa kedua orang pria tersebut ke Mapolresta Jambi untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu, anggota mengabarkan kepada saya, mereka mengamankan
ada sebuah pasangan yang berada dalam satu kamar hotel. Tinggal di mana? Tinggal di seberang. Di seberang. Duduk berapa? Sini Pak, ini Pak. Duduk dulu sini Pak. Sini. Ini suami udah berkeluarga? Baru nikah akhirnya. Aku Ini nikah ada kamu nih, hubungan nikah ada kamu. Enggak. Suami kamu ada tapi? Nah, ini suami aku. Mana buku nikahnya? Kedua. Kau istri kedua, bisa dibuktikan? Bisa? Nah, sudah di kantor dulu. Di kantor aja. Ya? Sekarang belum bisa menunjukkan suratnya. Suratnya ada sekarang. Nah. Bukti kamu nikah. Suratnya ada di rumah. Pada saat dilakukan interogasi awal, wanita tersebut bersikeras kalau mereka adalah pasangan yang sah. Tekankan sepatu untuk kamu. Pakai sepatu ikut ke Polresta Jambi. Kita ikut ke Polresta Jambi ya. Mbak, HP-nya ntar aja, Mbak. HP-nya ntar aja, Mbak. Enggak usah, ini privasi saya, jangan ini. Semua orang saya ambil tahu, tapi aku memang aku memang ya, bisa dipakai HP-nya. Tekan simpan. Ikut simpan. Emangnya aku apa? Kenapa bangga kan? Pada saat kami ingin mengamankan identitas dan handphonenya, tetapi wanita tersebut menolak untuk memberikan handphonenya. Tidak baik-baik. Kok dibilangnya nyolot sih? Emangnya aku ngebukin enggak kan? Kamu lihat itu saya. Sini, kamu jangan ke sana. Kamu lihat saya sini. Itu bentuk perlawanan tuh. Kamu butuh perlawanan, kamu kan kayak gitu. Hah? Enggak, Pak. Sekarang kami itu apa? Saya tanya dulu, kamu kenapa marah-marah? Kamu di mana sekarang Pak, ditemukan? yang ini nambah. Kamu ditemukan di mana? Iya, saya tahu di kamar hotel kenapa. Sama siapa? Iya, dengan suami aku lah. Mana suamimu? Gitu. Benar, suaminya. Mana bukti buku nikahnya mana? Sini. Selanjutnya kami buktikan omongan wanita tersebut dengan interogasi kami yang lebih mendalam. Nikah tanggal berapa? Iya, Mas. Bulan berapa, tahun berapa? Hah? Mbak, nikah kapan? Lu nikah kapan? Nikah kapan? Nikah kapan? Kau nikah kapan? Pak, please, Pak. Udah usah minta aku lah, Bukan, Pak. kau kan ditanya. Ya udah, nanti aja di Polresta aja, Pak. Loh. Pak, katanya mau dibawa ke sana. Ya makanya kamu kan bilang nikah. Kalau kamu nggak mau dibawa ke sana, saya akan lepaskan kamu di sini kalau kamu itu suami kamu benar. Kalau sah. Pak, ini sebenarnya apa sih, Pak? Razia. Razia apa? Razia. Yang nginap di hotel bukan pasangan suami istri, itu pekat namanya, penyakit masyarakat. Bawa aja, Pak. Bawa aja ya? Di sana. Udah nyerah kau kan? Udah bukan berarti Pak. Karena mereka sudah terbukti merupakan bukan pasangan yang sah, langkah selanjutnya kami mengamankan pasangan tersebut dan dilaksanakan interogasi dan pemeriksaan. Menjual ini. Menjual ini, Komandan. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Anggota pada saat ini telah mengamankan seorang pelaku yang berinisial A, di mana tersangka tersebut adalah pelaku curanmor. Di mana turun di sini? Kau tunjukkan di mana, gua ambil. Tunjukkan tempat TKP. Saya bersama anggota membawa tersangka tersebut yang berinisial A ini untuk melakukan penunjukan tempat di mana sepeda motor tersebut diambil oleh tersangka. Waktu ambil dia parkir di sini kendaraan. Yang pemiliknya? Pemilik sementara cari SNK. Ini rumahnya. Di mana tinggal di Danung? Cewekmu? Istrimu? Istri atau cewek? Kau sudah nikah belum? Belum itu lama di sana terus. Berarti kumpul kebus. Di mana tinggal? Di Minasau pokoknya itu Pak. Minasau Pak? Iya. Sekarang ada di sana? Lantam itu juga tuh Pak. Lantam juga ya karena di sini. Apamu itu, cewek atau istrimu? Pacarku itu. Pak, Tapi tadi kau bilang istrimu. istriku itu karena sama tinggal di rumah. Katanya hamil nih. Gugur. Tersangka mengakui bahwa memang benar dia telah mengambil 1 unit motor di Jalan Bontoduri 4. Yang bersangkutan bukan sendiri mengambil tersebut, melainkan ditemani oleh teman wanitanya. Bikin lapor ke Polsek ya? Iya. Satu tulisan nanti. Ke Polsek bilang kalau Anda sudah melapor, itu pelakunya sudah ditangkap, motornya sudah ada. Oke? Kemudian saya perintahkan anggota untuk menuju tempat kediaman perempuan dia tersebut. Dari hasil pengembangan tersangka yang kita sudah amankan ini,
Menurut tersangka ini bahwa pada saat dia melakukan pencurian sepeda motor, dia bersama pacarnya yang bernama. Nah, sekarang kita menuju rumah perempuan wanita ini karena informasi tersangka ini pacarnya ini tinggal di Minasaupa. Kemudian saya bersama anggota mencari di mana tempat keberadaan teman wanita tersangka yang berinisial N tersebut. Ini udah. Kau kenal sama Siapa cak? Saya sering. pacarnya? Oh, sama-sama ambil motor itu. Siapa? Saya? Ih, nggak mungkin Pak. Karena itu anak dia nih. Apanya? Motor betul. Ya udah. Itu siapa namanya? Siapa namanya? Di dalam situ. Tuh. Nah, gue situ. Kau kenalin? Ini sama. Ya udah. Kak, Udah kan? iya tengok Pak Gaya kasih kan dulu ya. Siapa? Kakak Mami dulu. Kopi digantar dulu. Habis di atas dulu juga. Kami mendapati tersangka yang berinisial N. Kemudian kami melakukan penggeledahan. Obat punya. Obat apa? Hari menjual ini. Menjual ini komandan. Kayaknya ini. Oh, so mati ini. Hah? THD juga ini mas, sama ini. Tapi ini ampun. Ini bagus kayak. Tersangka yang berinisial N ini membawa satu buah tas, di mana di dalam tas tersebut kami menemukan obat-obat terlarang tersebut. Setelah diamankan pacar si tersangka ini, ternyata pacarnya ini membawa obat-obat daftar G yang disimpan dalam tasnya. Dan yang bersangkutan sempat mengelabui petugas memberikan temannya. Namun anggota melakukan penggeledahan dan ternyata ditemukan obat-obat daftar G berupa dan Udah berapa lama kau sama dia? Sudah 6 bulan. 6 bulan? Iya. Kau sudah sama-sama dia? Iya Pak. Terus itu kau dapat obat itu dari mana? Dari orang. Hah? Dari orang. Dari orang? Orang siapa? Siapa? Orang siapa? Orang di dalam. Dalam mana? Di dalam. Siapa namanya? Ya. Siapa namanya? Tidak betul juga lama ada Pak karena cuma titipkan di saya. Jadi Bisanya itu. Itu obat itu kau jual kemana? Di depan biasa depan di situ. Enggak, anak-anak di bawah umur atau teman-temanmu? Orang besar. Hah? Pada sengaja dulu. Berapa keuntunganmu itu? 20.000. 20.000? Satu biji, satu saset? Satu papa. Kalau itu papa yang dijual itu Berapa mau jual ini? baru 4 hari. 4 hari. Hari kan baru didapat. Karena nggak sama saya jual sebab penting. Tapi Tidak sama orang tua mungkin nggak? gorengan kayak apa kan? tersangka N ini pada saat diinterogasi, dia menyampaikan bahwa untuk dijual karena dia sangat membutuhkan uang. Karena pada saat itu dia sudah tidak tinggal di rumah orang tuanya. Ini yang kau ambil motor ini siapa yang rencanakan? Itu temannya. Siapa? Itu cewek Eka. Kenapa dia tidak tahu ada motor di situ? Karena orang di dalam tinggal Pak di Bontoduri. Iya, terus saya itu yang bawa itu motor siapa? Yang pakai motor. Yang pakai kuncen 3. Iya. Oh, Itu maksudnya. Berapa umurmu nih? 18. Tersangka tersebut membenarkan bahwa pada saat tersangka berinisial A ini mengambil sepeda motor tersebut, dia juga ikut untuk membantu sehingga dengan mudahnya motor tersebut dapat dibawa oleh kedua tersangkanya.
ambil motor ini sebelumnya ambil motor di mana? Tidak pernah apa Siapa yang punya ide siapa? Yang punya gagasan ambil motor itu siapa? Jujur tadi? Sudah berapa kali kamu ambil motor? Jujur saja? Baru itu. Baru itu. Baru apa? Baru didapat maksudnya? Baru itu. Berapa lama mau sama-sama? 6 bulan? Iya. Orang tamu tahu tidak? Sudah tahu. kalau mau aku tahu. Hah? Tahu? Mamamu? Tidak setuju? Tidak setuju. Apa? Terus kapan pelaksanaan pernikahannya? Pulang aku mau pulang Lebaran. Hah? Lebaran. Lebaran ini, besok lebaran dulu di Terali sama berdua. Tersangka N ini sangat menyesali perbuatannya, yaitu ikut melakukan mengambil sepeda motor. Pada saat ditemukan dia juga membawa obat-obat daftar G. Kedua tersangka tersebut tetap diproses hukum. Tapi kamu ikut berperan serta nih. Ini kawanmu sudah ada yang ditangkap nih. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Beberapa waktu yang lalu kami menerima laporan dari masyarakat terjadi balapan liar. Anak muda mereka melakukan balapan liar menjelang subuh dan juga freestyle. Kemudian saya memerintahkan anggota di bawah pimpinan Kasat Lantas untuk melakukan razia. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin melakukan persiapan secara sistematis. Beberapa personil menggunakan baju preman. Hal ini kami siasati untuk anggota agar mudah masuk ke dalam kerumunan mereka. Bisa yang duduk aja, nggak usah. Pada saat kami melakukan penangkapan, ada yang melakukan perlawanan. Bang Kapolres dulu. Kamu ngapain di sini? Sudah pergi. Duduk. Hei. Kemana? Dibuang itu. Ya, kena dia bilakan. Duduk aja, duduk. Duduk, Pak. Udah. Ya. Tidak. Dan kami mengamankan beberapa di antara mereka. Orang lempok tadi. Keluarkan. Tapi kamu nih ikut berperan serta nih. Ini kawanmu sudah ada yang ditangkap nih. Ada salah satu dari para pelaku balapan ini mengonsumsi sejenis lem yang dimana ketika kita mengonsumsi lem tersebut akan pengaruhnya seperti orang teler atau orang mabuk. Motormu mana? Berjalan. Ngapain? Nonton. Baru nonton Bali kan? Terus cari ading Pak. Ading mana? Bali. Bali. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Di motor apa? Motor apa? Lain. Metik. Sudah tangkap.
Nah, biasanya bawa pesawat HT ini dia untuk komunikasi. Udah dapat kawanmu masalahnya. Mungkin aja. Kendaraannya dibawakan. Ada beberapa kendaraan yang kami amankan dan ternyata kendaraan tersebut tidak memiliki standar keselamatan. Udah dituju aja, dituju. Dorong lah. Nah, kita dari Satuan Lalu Lintas Kereta Banjarmasin habis melakukan penangkapan terhadap balapan liar di Jalan Ayani, kilometer 4 sampai dengan kilometer 6. Dua lah tadi. Kami melanjutkan kegiatan patroli lagi di tempat yang kami curigai para pelaku ini lari ataupun bersembunyi di daerah yang kami akan lakukan patroli. Keluar. Sini keluar sini. Jangan sini keluar. Sini. Keluar. Apa kamu larinya tuh? Motor kamu tadi? Motor saya ini di sini. Motor keluarga. Ada yang masuk ke dalam lagi ya? Ini orang sini. Ada yang masuk ke dalam lagi ya? Kami menemukan ada seseorang yang kami curigai karena kami melihat kondisi kendaraannya itu mirip sekali dengan kendaraan yang digunakan untuk balapan liar. Dia takut standar kayak ini bukannya. Takut saya mau masukin ke dalam. Ada kan sudah sampai sini kendaraannya melacak. Itu yang kabur tuh nggak tahu lah saya. Nggak tahu lah. Dalam tuh. Motornya itu nah, protolongnya itu jujur lah. Ada melawan angkat lah. Ini membawa sayur Pak. Biasanya nggak ada tebengnya nih. Semua dipacul biasanya. Saya melihat kondisi kendaraan tersebut tidak layak untuk digunakan sebagai sarana angkutan ke pasar. Mana motornya nih motornya? Ini motoran. Hidup juga kan? Gemeng Dari hidup. habis roboh aja tadi. Roboh ke pohon itu. Dorong sana. Saya sih mau makan dulu. Dorong sana. Tungguin dulu mau makan saya. Kamu ada benang borgol kira malan. Kuncinya mana? Gak ada kunci ya? Nggak ada kunci kan bawa motor biasa aja. Tandar Bang. Tandar dulu Bang. Tandar dulu ya. Ada belum? Baju tali apa lah? Ini tali Pak. Nah, kendaraan membawa bani Bang. Kemudian kami membawa kendaraan dan orangnya ke Mako Polresta untuk interogasi lebih lanjut. Tetanggakannya itu. Kami mengamankan sekitar 20 kendaraan dan 17 pelaku balapan liar. Menghadap ke jalan. Duduk. Dibuang tuh. Sini semua ayo. Ejo. Ada sini semua. Ini kamu sudah yang kesekian kalinya kita tangkap di Polres ini. Kita sudah kasih tahu nggak ada balapan lagi di Ayani sini. Muka-mukamu sudah kita datakan, sudah kita simpan di database-nya di Polres ini. Karena pian balapan kan kuat semua tangannya itu. Nah, habis itu pusat dulu. Serong. Nah, serong sini, ke sana. Kemudian kami memberikan sanksi berupa push up sebagai hukuman tahap awal. Ya terus. Namanya surat tilang. Kalau kita kasih ke Bapak surat tilang, berarti ini yang ditahan. Oret-oretan aja. Oret-oretan opo, Pak? Meluncur ke TKP. Siap. 8. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Dalam hal ini, unit lalu lintas Polsek Sukajadi, kita melaksanakan beberapa titik kegiatan untuk razia.
lagi belum? Kenapa nggak diurusin? Kenapa nggak diurusin? Jauh kan Di mana? Palembang. EKTP punya nggak? Kalau udah punya EKTP, udah bisa bikin SIM online di sini. Kan sudah online. Disitulah kita melaksanakan penindakan sebagai pengingat juga bagi pengendara tersebut agar segera mengurus atau memiliki surat izin mengemudi. Kebanyakan memang yang ditemukan di lapangan, orang tua membonceng anaknya yang masih balita. Anaknya tidur ya? Iya, ini mengganggu sebenarnya siang. Ibunya kemana, Pak? Ibunya lagi kerja. Kerja di mana? Kerjanya di Kircon. Iya, harus Bapak itu harus bawa ke gendongan. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau kan ada nih kayak apa tuh tempat-tempat beli variasi. Takut juga sih sebenarnya. Ya, kayak mendingan gendongan aja, Pak. Iya sih. Iya, cuma Ini kan tadi saya juga juga kesian. Nanti kalau gue ini sama Iya, betul, gitu, betul. Pak ya. Siap. Keselamatan Bapak juga, keselamatan anak Bapak juga. Nanti kalau terjadi apa-apa kan Bapak jadi bingung. Cara mengemudi kendaraan bermotor yang baik dan benar harus menggunakan kedua belah tangan. Apabila untuk yang satu tangan lagi tidak berfungsi, itu sangat berbahaya. Selain melakukan penertiban terhadap kendaraan, kami pun melihat ada beberapa anak sekolah. Kamu mau pulang sekolah? Kamu nungguin angkot? Sekolahnya di mana, Dek? Satu kelas semuanya? Enggak, ini. Enggak beda? Oh, beda. Ini kelas berapa? 8. Ini? 8 semuanya. 8 semua, ini paling kecil ini. Saya pun memberikan nasihat. Baginya itu anak sekolah pantas nggak suka gitu. Iya, kancingin dulu. Jangan gerumung-gerumung gini ya, gerombolan. Pulang. Topinya yang bener dong, topinya. Nah, depanin. Baik-baik sekolah, masih SMP kan? Sekarang bubar ya? Ya. Ya, oke, lanjut. Ya, hati. Ya. Yuk. Kami juga menemukan seorang pria yang kebetulan mengendarai kendaraan tertentu. Ini kan jaga-jaga kalau ada yang oknum yang nggak beres gitu kan. Makanya ya, mohon maaf ya. Ya, ini buat bukti aja. Nanti kalau tilang, mana buktinya kalau udah tilang sana? Terus kalau saya bikin foto, ini kan buat ini Pak. Bapak sendiri kan tadi bilang, nah, kayak saya tidak ada bukti bahwa ini kan tilang mobilnya, ini mobil sewaan kan. Mereka merasa keberatan karena kendaraan tersebut merupakan kendaraan sewaan. Akhirnya pria tersebut melakukan foto-foto. Kalau sekarang Bapak untuk liputan foto-foto itu, ini ada yang lebih berwenang, Pak. Wartawan ada di sini. Kalau dia punya izin jelas. Karena namanya surat tilang, Pak. Namanya surat tilang. Kalau kita kasih ke Bapak surat tilang, berarti ini ada yang ditahan. Oret-oretan aja. Oret-oretan apa, Pak? Apabila SIM maupun STNK tersebut tidak dimiliki atau tidak dibawa oleh pengendara, otomatis kendaraan tersebut yang akan kita amankan sebagai barang bukti. Kalau mama ada lagi ditilang, saya baru ngomong apa? Kan tadi saya sudah serahkan. Saya kan sudah foto tilang Bapak. Tilang Bapak kan saya udah foto tilang. Apa lagi? Itu ada di mananya, letaknya. Ini Sarijadi, Pak. Bapak boleh lihat tuh alamat jalannya. Mana aja ini? Ini lemana ini. Ya, itunya tulisannya tilang tadi. Kami pun dengan sabar mencoba untuk memberikan arahan dan pengertian kepada pengemudi tersebut. Ini gimana ceritanya tadi asal mulanya ditilang? Iya Pak, kan itu kan nggak ada STN kan? Ya udah tilang, nggak apa-apa kan? Betul. Karena yang punya mobil juga, ya udah tilang aja kan gitu. Oh. Nah saya cuma mau pengen, ya Pak kalau nanti kalau di tempat lain katanya kan operasi seluruh seluruh Indonesia. Kalau di sana nanti ada operasi lagi. Saya mau bikin apa biar saya udah asal. Bukan kita curiga, karena ini kan ngeblank pisan. Ya. Fotokopi STNK-nya. Ya, saya juga kaget tadi dulu. Iya. Kalau setiap jalan kita minimal walaupun mati STNK, harus ada kan. Tapi kan ada. Kalau begitu polisi curiga. Seharusnya pengendara tersebut apabila meminjam pakai kendaraan, hukumnya wajib untuk dilengkapi keabsahan atau keaslian STNK yang ada di kendaraan mobil tersebut.
Jadi gimana? Clear. Clear, udah ya, jangan ada kali ini ya. Jadi petugas itu nilang, bukan tuh sengaja-ngaja untuk ini situasi terus, bukan. Harus pengemudi juga harus sadar. Pertama, tidak lengkap identitasnya ya, STNK hanya fotokopi saja. Ya, tuh, udah. Sekarang hati-hati di jalan, ya. Ada international permit ya. Khusus warga negara asing, SIM internasional berlaku di Indonesia. Andrew James. Iya. Where you from? Oh, Amerika ya. Amerika. Sudah lama di Indonesia? 6 bulan ya. Oh, 6. Tadi. Ya, belajar bahasa Indonesia. Di mana? Di sekolah khusus untuk belajar bahasa, Intercultural Education Partner. Di mana itu, daerah mana? Jalan Pasteur. Ya. Oh, pas. Ya. Jadi memang untuk tingkat kesadaran warga negara asing memang terkadang lebih tinggi daripada warga kita sendiri. Banyak memang yang terjaring warga kita sendiri atau warga lokal, itu banyak yang masih belum memiliki surat izin mengemudi, tetapi mereka tetap mengendarai kendaraan baik R2 maupun R4. Petugas kepolisian juga memberikan apresiasi kepada warga asing yang telah memiliki SIM internasional. Oleh karena itu pada saat kami periksa, apabila mereka membawa SIM internasional, tidak akan kami lakukan penindakan. Thank you very much. Oke, Mr. Be careful. Ya. Terima kasih Pak.